Oke, kembali lagi di kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita bakal coba tur-tur sedikit hasil kustomisasi terbaru saya terkait distro Arch Linux. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah mencoba beberapa misalnya XFCE, dan pernah juga mencoba salah satu jenis WM yaitu BSP WM. Nah, cuma itu untuk yang BSP WM itu saya agak kurang eh, suka dan juga terlalu sulit buat saya untuk melakukan kustomisasi di WM tersebut atau window manager tersebut. Jadi saya coba tadi beberapa minggu ini ngelakuin kustomisasi lagi. Kustomisasi terbarunya itu saya menggunakan window manager OpenBox. Nah, OpenBox sendiri itu termasuk yang bisa dibilang juga cukup ringan dan lebih banyak fitur yang bisa dikustomisasi di dalamnya. Walaupun memang secara tampilan itu sangat minimalistik sekali, tapi ya di situ kita justru bisa berkreativitas buat nambah-nambahin kekurangan dari OpenBox itu sendiri. Jadi memang sangat cocok lah kalau saya rasa pemula kayak saya buat kostum OpenBox. Nah, terus itu untuk versi Arch Linux sendiri saya masih pakai yang 2022.2 ya. Walaupun di websitenya sendiri itu masih menggunakan 2022.3, jadi sudah update seperti itu. Tapi nggak masalah, itu kita bisa update secara manual. Nah, langsung aja kita lihat tampilan hasil kostumisasinya. Nah, coba kita pulkan. Nah, ini bisa dibilang tampilan akhir dari hasil kostumisasi saya. Bisa dilihat masih sangat minimalistik. Nah, walaupun kalau sebelum di kostum itu sama sekali kita dapatnya tidak ada kayak panel seperti ini. Jadi hanya tampilannya itu kalau kita klik kanan akan memperlihatkan menu seperti ini. Itu pun dari segi backgroundnya pun belum ada, jadi blank ketika pertama install OpenBox. Nah, di sini sudah saya kostum sedikit-sedikit mengikuti dari resource di ArchWiki dan juga beberapa website. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Di sini panelnya saya menggunakan Tintu. Jadi di sini untuk panelnya sendiri juga masih sangat minimalistik. Baru beberapa icon launcher yang saya tambahkan. Di sini ada 3 program, kemudian beberapa icon untuk menampilkan sistem dan juga jaringan seperti ini dari network manager. Ini bisa ditambah untuk icon-iconnya. Kita bisa kayak menggunakan tambahan paket-paket tertentu di Tintunya untuk bisa digunakan. Misalnya contoh di sini saya menggunakan yang dari T2EC. Di sini kita bisa menambahkan informasi seperti SU info, scriptnya yang nanti dia bisa menjadi eksekutor. Kita tambahkan, misalnya kalau saya tadi menambahkannya informasi sistem seperti itu, dan juga ada network manager. Karena kita ingin menambahkan icon buat volume pun juga bisa menggunakan T2EC ini. Tinggal dibaca-baca saja di GitHub-nya bagaimana cara menampilkannya, bagaimana cara membuat menunya, berapa helper command seperti itu. Nah, ini salah satu contoh aja. Ini bisa dilihat juga dia saya setting tintunya itu agar panelnya transparan mengikuti background. Nah, untuk backgroundnya sendiri saya melakukan editnya itu menggunakan GUI application yaitu Nitrogen di sini. Nah, jadi kita hanya tinggal klik saja gambar yang mana yang mau dijadikan wallpaper lalu apply. Jadi tidak perlu lagi menggunakan manual tools misalnya seperti P dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk paket manajernya sendiri masih menggunakan Pacman. Juga saya nambahkan juga Flatpak untuk menginstal beberapa aplikasi, misalnya kayak Codeblock ini saya installnya pakai Flatpak seperti itu. Kemudian file manajernya saya menggunakan
Discman FM. Saya cari yang benar-benar lightweight seperti itu, yang ringan. Nah, ini tampilan dari file manajernya, sangat minimalistis. Oke, kita close. Kemudian masih sangat sedikit ya beberapa aplikasi yang saya tambahkannya. Kemudian untuk ngedit menunya ini, ketika kita klik kanan itu saya menggunakan tools bawaannya dari OpenBox itu sendiri, yaitu OB Menu 3. Situ lebih mudah untuk mengedit menunya dengan tampilan GUI. Nah, kita coba misalnya kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita hanya perlu mencari kita aplikasinya yang mau dituliskan itu atau ditambahkan itu seperti apa. Nah, misalnya kita taruh di sel ini, kemudian kita tulis sintaksnya begitu, nanti tinggal di save, maka akan ditambahkan secara otomatis di dalam menu. Nah, kita coba keluar dulu. Di sini kalau untuk themes-nya bisa dilihat saya menggunakan bawaannya yaitu Arc Dark, kemudian ikonnya menggunakan Papyrus, serta fontnya saya menggunakan Monospace 12. Itu untuk settingan-settingan lainnya. Nah, ini package manajernya saya ada menggunakan Pacman dan juga Flatpak seperti itu. Kemudian konfigurasi lainnya di sini bisa dilihat dari OpenBox-nya sendiri juga menyediakan untuk tools dalam mengganti tema seperti itu, untuk margin, untuk dock, untuk mouse. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan tools bawaan dari OpenBox-nya sendiri. Kalau untuk penggunaan RAM sih dengan menggunakan settingan dari OpenBox seperti ini tidak terlalu banyak penggunaan RAM sih yang saya coba rasakan. Misalnya kayak ketika membuka Chromium, Codeblock, itu masih sangat ringan lah, tidak terlalu berat. Jadi memang benar-benar sangat lightweight untuk yang Window Manager OpenBox ini. Nah, sejauh ini settingan bassnya pun juga saya ganti. Di sini saya menggunakan Oh My Bass. Di situ themesnya saya ganti juga, makanya tampilannya udah nggak standar kayak gini, udah berubah. Tinggal dicocokin aja themesnya sesuai yang di GitHub-nya dari program Oh My Bass-nya itu. Kemudian oh ya, untuk yang display manajernya pun udah saya ganti juga, jadi tidak polos begitu. Di sini coba kita keluar untuk melihat display manajernya. Nah, display manajernya ini saya menggunakan LightTM. Ini display manager yang cukup ringan. Kemudian untuk greeter atau kayak temanya itu saya menggunakan yang GTK. Makanya tampilannya seperti ini. Ada banyak pilihannya, cuma saya coba yang standar seperti ini aja. Mungkin itu aja untuk eksplorasi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya untuk Arch Linux coba-coba.